Gue lihat ada optimisme dari Bung Ahai, Ya. tapi ada banyak juga suara ini Vietnamnya bukan Vietnam pemain inti, ya elah baru menang penalti gitu. Banyak yang tetap meragukan komposisi permainan timnas Garuda. Pro kontra itu biasa ya, yang penting bisa diberikan secara objektif. Seharusnya peluang itu sangat terbuka. Itu tapi tetap saja nggak boleh bergantung kepada grup lain atau pertandingan lain. Lawannya adalah Jepang ya, tentu dalam situasi bahwa mereka ingin memastikan lolos dengan cara mendapatkan kemenangan. Semua langkah bagi timnas Indonesia untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Sejarah akan tercipta oleh Sinteyong. Amin, semoga saja. Karena kita lawan kita adalah Jepang. Bagaimana peluang Indonesia dari Jepang? Nah, kali ini gue akan berbincang di atas kertas bersama dengan Bung Ahai. Bung Ahai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di atas kertas seperti apa Bung Ahai? Indonesia menghadapi Jepang. Harusnya punya peluang yang bagus ya, karena bagaimanapun kita tetap harus melihat grup-grup lain, karena kita biar gimana pun harus bergantung dengan pertandingan-pertandingan yang melibatkan grup-grup lain. Tapi kalau ngelihat peta yang udah ada, bagaimana pertandingan sudah dijalankan di grup-grup lain, seharusnya peluang itu sangat terbuka. Itu tapi tetap saja nggak boleh bergantung kepada grup lain atau pertandingan lain, harus bergantung dengan diri sendiri. Caranya apa? Ya minimal nahan seri, atau juga kalau misalnya mujizat ada kita bisa menang. Amin. Ataupun kalaupun kalah ya jangan telak-telak banget, karena bagaimanapun ketergantungan kita kepada pertandingan dan tim-tim lain masih cukup besar. Kalau kita seri atau kita menang, kita tidak perlu menunggu pertandingan. Nggak perlu menunggu lain, makanya kita harus bergantung pada diri sendiri. Oke, tapi kalau kita kalah, itu akan tergantung pada posisi peringkat ketiga dari grup lain. Pastinya seperti itu. Dan juga masalah disiplin kartu kuning itu sangat penting, itu harus dijaga. Itu bahaya. Ya. Oke, sebelum masuk ke situ, sejauh ini 2 pertandingan seperti apa peningkatan performa yang dimiliki oleh tim Garuda? Kalau itu sebetulnya kita harus melihat sebelum kejuaraan ini dimulai ya, di pertandingan uji coba, bagaimana kita tuh belum menemukan top form yang sangat baik sekali. Kita terbukti kalah dengan hasil yang sangat mengecewakan, dengan performa yang sangat mengecewakan saat melawan Libya. Tapi saat di pertandingan awal melawan Irak, itu kita bisa memperlihatkan bahwa kita mempunyai potensi yang cukup baik. Ingat, kita rata-rata adalah pemain-pemain yang sangat muda, bahkan dibilang tim termuda di Piala Asia. Dan memperlihatkan permainan yang sangat baik sekali saat menghadapi Irak. Irak bukan tim main-main. Sebelum pertandingan pun kita sudah tahu bahwa bagaimana kita pernah kalah 5-1 dan juga performa mereka cukup baik di kualifikasi Piala Dunia zona Asia saat menghadapi Vietnam. Dan kita menghadapi mereka di pertandingan awal itu tentu bukan suatu pertandingan yang sangat mudah atau tugas yang sangat mudah. Ini sangat berat karena bagaimanapun Irak dengan kualitas tim yang sangat baik, postur mereka juga sangat baik, dan akhirnya terbukti bahwa kita cukup sulit untuk melawan dia walaupun performa kita dibanding di pertandingan uji coba sudah cukup baik. Mengalami peningkatan. Kalau melihat lawan Irak, itu apakah memang kita kalah kualitas ataukah memang kita banyak blunder sendiri? Kalau blunder sudah bisa diminimalkan ya, dikurangi, tapi tetap saja kesalahan masih saja terjadi. Contohnya waktu gol pertama Ali Kadim itu, kita bagaimana melihat Justin Hapner nggak bisa motong, terus Elkan Bagot juga tidak bisa menghadang, di luar kesalahan yang diawali oleh Marcelino Ferdinand di tengah, sehingga boleh dicuri langsung diumpan ke Muhammad Ali Kadim itu, dan akhirnya terciptanya gol. Itu memang suatu kesalahan yang harus dipelajari dan dievaluasi oleh Sinteyong. Tapi melihat permainan apa yang diterapkan oleh Irak, ya kita memang agak kalah kualitas dibanding Irak. Tapi not bad dibandingkan ketika kalah 1-5 ya? Ya, dibanding kalah 1-5 peningkatannya sangat jauh sekali. Ini mungkin yang teman-teman di Tes Blue TV nggak tahu, waktu siaran lawan Vietnam, wah ini tegang. Bahkan Ahainya lupa disebutin. Nggak, waktu itu gue lihat apakah lu nggak yakin Indonesia menang? Biar sampai gimana? Tegang itu, lu tegang banget. Kalau tegang ya kita wajar ya, karena bagaimanapun saat menghadapi Vietnam kalau kita kalah selesai sudah. Yes. Nah, itu yang membuat gua tuh tegang banget gitu loh. Tapi akhirnya alhamdulillah kita bisa menang, tapi di luar itu memang sangat tegang. Di luar itu memang kita harus akui Vietnam, meskipun kita bisa memberikan perlawanan kepada Irak, tapi Vietnam juga memberikan perlawanan yang tidak buruk saat menghadapi Jepang. Nah, itu tetap membuat kita deg-degan. Dan secara
peringkat pun kita kalah dibanding Vietnam. Ya. Dan di apa namanya di Piala Asia ini pun kita juga tidak pernah diunggulkan oleh pengamat-pengamat di luar negeri. Hanya pengamat di dalam negeri yang menganggap kita sudah setara Perancis ataupun Spanyol, yang sehingga Bukan gua loh. yang sehingga dianggap kita bisa mengalahkan Vietnam dengan mudah dengan masuknya pemain-pemain Eropa tersebut. Tapi mereka nggak ingat bahwa masuknya pemain Eropa di Indonesia memang menambah bobot nilai atau kualitas para pemain secara individu. Tapi secara tim kan belum masuk. Mereka secara chemistry belum ketemu. Bagaimanapun pemain-pemain di Eropa itu kan tidak main di satu negara, dia main berpencar-pencar negara. Dan secara kerjasama tim udah pasti kalah baik dibanding Vietnam. Vietnam itu walaupun pemain naturalisasinya cuma satu yaitu penjaga gawang, tapi secara tim mereka secara frekuensi mereka sudah sering bertemu karena dalam satu liga dan kualitas atau level pemainnya pun jauh bukan jauh ya, maksudnya lebih baik dibanding Indonesia. Terbukti dengan peringkat mereka yang lebih baik dibanding Indonesia sebelum pertandingan itu dimulai. Itu membuktikan bahwa nggak mudah melawan Vietnam walaupun kita sudah diisi oleh para pemain-pemain dari Eropa tersebut. Seperti itu. Tapi secara kualitas permainan sudah meningkat tuh. Oh, meningkat. Terbukti kita mampu memberikan perlawanan yang sangat-sangat baik sekali saat menghadapi Vietnam. Khususnya di babak pertama kita mampu mendominasi pertandingan sehingga mampu mencuri gol lewat tendangan penalti. Itu membuktikan bahwa Vietnam juga panik sebenarnya. Ini gue lihat ada optimisme dari Bung Ahai. Ya. Tapi ada banyak juga suara ini Vietnamnya bukan Vietnam pemain inti. Ya elah baru menang penalti gitu. Banyak yang tetap meragukan komposisi permainan timnas Garuda. Pro kontra itu biasa ya. Yang penting bisa diberikan secara objektif. Itu kritikan atau misalkan hujatan, masukan terhadap tim nasional itu wajar-wajar saja. Yang penting kita bisa melihat bagaimana permainan yang sudah dilakukan atau diterapkan oleh tim nasional. Mengenai Vietnam, kita hanya menang lewat penalti tersebut dan secara kualitas kita tidak lebih baik pun, kita sudah membuktikan kok bahwa kita mampu tampil baik saat menghadapi Vietnam seperti itu. Yang penting kita sudah dapat 3 poin. 3 poin itu penting. Iya, itu penting banget. Apapun yang terjadi lawan Jepang, kita sudah ada satu rangkaian modal yang sangat penting. Modal. Iya. Lawan Jepang, banyak mengatakan, dibantai nih. Nah, tapi bagaimana opini dari Bung Ahai? Kalau kita memang harus sekali lagi melihat peringkat yang sangat jauh sekali ya. Bagaimana? Ya. Dia 17 ya. Jepang tuh 17. 17. Iran yang 21. Dia 17, kita 142. Yeah. Lonjakan peringkat yang sangat jauh sekali. Contoh saja lah, di Piala Dunia. Tim-tim yang sudah masuk Piala Dunia saat mendapati peringkat-peringkat atau level-level atas, tim-tim yang peringkat bawah sulit. Yeah. Apalagi kita yang menghadapi tim yang levelnya sudah di dalam 32 besar dunia. Ya. Maksudnya tim yang masuk Piala Dunia. Dan kita berada di 142. Itu secara level aja udah jauh. Contoh, waktu melawan Iran. Iran peringkat 21, kita peringkat 145 sebelum kejuaraan ini dimulai. Kita kalah ya. Iran beberapa menit terakhir sebelum babak pertama selesai, dia cuma memainkan 10 pemain. Itu kan membuktikan bahwa mereka sudah cukup yakin dengan kualitas mereka terhadap Indonesia. Dan begitu juga Jepang. Memang secara kualitas harus diakui secara peringkat permainan pun mereka 85% bermain di Eropa. Kita hanya hampir 40% yang bermain di luar negeri. Ini membuktikan bahwa secara kualitas pemain-pemain Jepang itu sangat dinilai baik di Eropa. Terbukti mereka mampu bermain di Eropa. Sedangkan kita kan nggak semua. Memang pemain-pemain yang memang sudah basisnya ada di Eropa. Tapi bola itu kan bukan hitungan matematis. Semua apapun bisa terjadi. Kita bisa menunggu dan berharap sesuatu mujizat itu akan terjadi saat kita menghadapi Jepang. Bukan sesuatu yang tidak mungkin. Tidak mungkin. Bukan sesuatu yang tidak mungkin. Iya. Jadi dari kacamata lu, seri atau menang nih? Ya, seri aja lah. Seri aja lah. Oke, kalau seri berarti pertanyaan gue berikutnya, formasi apa yang akan dimainkan Sintayong? Tetap 3-4-3. 3-4-3. Soalnya levelnya sudah di atas. Sintayong itu hanya berani bermain 4-4-2 atau 4-3-3 saat menghadapi tim yang levelnya sama atau di bawahnya. Ya. Kalau 3-4-3 berarti siapa yang dirubah? Yang pasti nampaknya Justin tetap main di belakang ya bersama Ahmad dan Sandy Walsh. Mungkin di kiri
kalau main agak bertahan mungkin bisa memainkan Sain Patinama, di kanan tetap Asnawi. Di tengah nampaknya Marcelo Ferdinand dengan Ivar Jenner tetap. Di depan mungkin Rafael Strijk ataupun sama Ramadan Sananta jika sudah pulih. Di kanan bisa Yakob Sayuri seperti itu. Cocok, gue setuju. Gitu Semoga sama nih. Jadi gue juga dalam pemikiran gue sebelum gue bertanya, gue berharap seperti yang lo katakan tadi, Justin main di belakang, Sergio sama Jordi Amat nih. Elkan Bagot jadi mainin karena lambat ya beberapa kali. Elkan Bagot itu dia bukan pemain yang jelek ya. Terbukti dia juga mampu bermain di kancah sepak bola Inggris. Biar gimana pun harus diakui levelnya bagus. Tapi tetap aja dia memiliki kelemahan-kelemahan yang bisa sangat dieksplorasi oleh pemain-pemain lain, khususnya di AC yang memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Contoh saat melawan Irak, bagaimana dia diincar untuk menjadi target ajak adu lari, dan dia beberapa kali kerap ketinggalan sama Ibrahim Bayes atau juga misalkan dari Muhammad Ali Kadim. Itu membuktikan bahwa Elkan memiliki kecepatan yang tidak terlalu baik, dan mungkin karena kalau kita melihat bagaimana penampilan Justin Hubner kemarin saat melawan Vietnam yang mampu meredam semua kecepatan pemain Vietnam, dan akhirnya salah satu pemain yang dimasukkan sebagai bintang Piala Asia di 2 pertandingan ini, Justin Hubner ini membuktikan bahwa kualitasnya sangat diakui di Asia seperti itu. Ya, mungkin kalau Asnawi nggak fit, Sadio di kanan ya. Baru Bagot yang akan main ya. Tapi kan namanya sepertinya Sandy Walsh untuk menghadapi pemain-pemain Jepang bisa kembali dimainkan sebagai center back. Oke, apa yang bisa lo lihat dari perubahan permainan Sintayong dari 5 kali pertandingan tidak pernah menang sampai akhirnya ketika menghadapi Vietnam kemarin? Perubahan apa? Wajar ya, soalnya saat menghadapi Vietnam itu kan setelah kita menang terakhir di AFF 2016 itu kan sudah sangat lama, dan akhirnya peralihan ke Sintayong 2018 itu, dan dia kalah di pertandingan awal 4-0 melawan Vietnam. Itu kan perubahan nggak bisa langsung secepat membalikan tangan atau satu hari satu malam seperti ngebangun istana atau Loro Jonggrang gitu loh, nggak mungkin lah. Jadi proses itu terus terjadi sampai akhirnya Sintayong menemukan solusi yang tepat. Salah satunya memang adalah masuknya pemain-pemain keturunan itu. Itu biar gimana pun mengatrol kualitas dan level tim nasional Indonesia terhadap tim-tim lainnya di Asia. Itu yang membuat Sintayong sekarang itu mampu memperbaiki rekornya untuk menghadapi Vietnam seperti itu. Kalau materi kompetisi kita kayak Liga Inggris atau Liga Italia, Liga Spanyol, mungkin Loro Jonggrang bisa dilakukan Sintayong. Nah itu yang jadi masalah adalah bagaimana bahan baku yang didapat di dalam negeri itu. Maksudnya ayolah perbaiki liga dan klubnya. Jadi pelatih-pelatih tim nasional nggak perlu lagi berjuang keras untuk memperbaiki fisik, stamina, atau teknik dasar. Pelatih timnas itu hanya fokus untuk melihat strategi, taktik apa yang akan dipakai saat menghadapi lawan A, B, C, D atau D. Itu yang harus dilakukan pelatih tim nasional. Gue liputan di luar nggak pernah tuh ngelihat pelatih tim nasional memperbaiki fisik atau teknik dasar dari bawah untuk pelatih tim nasional seperti itu. Oke, sejauh mana Sintayong pantas dipertahankan ya, Bro? Kalau ngelihat apa yang sudah dilakukan sama Sintayong di tim nasional, harusnya dia dipertahankan ya. Minimal ya 4 tahun lagi. Apa yang sudah dibangun oleh dia untuk tim nasional, gue rasa sudah sangat baik. Pondasinya sudah sangat baik. Di luar negeri aja, kita ini 4-5 tahun lagi sudah diprediksi akan menjadi kekuatan menengah. Itu aja baru kekuatan menengah, bro. Bukan kekuatan atas. Jadi harus dibangun pelan-pelan. Nggak mungkin kita ngebangun tim sekarang langsung jadi juara Asia lawan Jepang. Belum. Indonesia pengennya cepat-cepat. Ya itu yang jadi masalah. Hal-hal seperti ini kan sudah terjadi dari dulu. Bagaimana Binatama bagus, segala macam, gagal dikit juara bubar. Garuda 1, Barbatama. Jadi runner-up Piala Raja tahun 84, terus masuk ke Piala Asia 84, gagal bubar. Primavera secara materi tim, makanya bahkan pelatih di Korea saat itu menyebutkan inilah pemain-pemain bola sejati yang dimiliki Indonesia. Sangat baik penampilannya. Gagal saat pra-Olimpik, bubar. Romano Mate, pelatih yang menjadi asisten dari Sven-Goran Eriksson, gagal di SEA Games, bubar. Itulah orang-orang kita, nggak sabar untuk bisa menciptakan atau melalui proses alami yang memang sangat lama. Tapi biar gimana pun,
itu harus dilalui. Mungkin karena kita terlalu lama hidup dengan mitos Loro Jonggrang ya. Jadi kita harus apa-apa tuh harus buru-buru, cepat, atau seperti dongeng Tangkuban Perahu. Jadi apapun harus jadi malam itu juga. Nah, dulu itu padahal Jepang di bawah kita, sekarang Jepang jauh di atas kita. Jauh. Walaupun orang-orang bilang, wah Jepang belajar sepak bola kompetisi dari Galata. Ya mungkin kan. Kan menurut gue sih belajarnya bukan belajar yang ininya ya. Belajar bagaimana kesalahan yang dilakukan orang Indonesia. Itu Jepang mungkin. Jadi belajar jangan sampai salah seperti orang Indonesia. Mungkin seperti itu. Tapi gue senang ya, obrolan kali ini gue jelas. Firm bahwa Hadi Gunawan sesuai dengan gue. Ya. Stay. Pertahankan lah, ini fondasi udah bagus. Oh iya, fondasinya ingat, pemainnya 23 tahun dan bahkan kemarin line up di bawah 23. Iya, itu kan berarti untuk Piala Asia di bawah usia 23 tahun. Kalau itu bagus kan masuk Olimpiade. Iya. Itu harus dicari. Udah keren 8 pemain itu jadi fondasi untuk pra-Olimpik di Piala Asia April nanti di Qatar juga. Harusnya berpikir seperti itu. Oke, kalau ini menarik. Tom Hei datang. Martin datang, Jay Idris datang, Nathan datang. Ya. Lu lihat seperti apa tim nasional kita di bulan Maret nanti menghadapi Vietnam? Lawan kita cuma Irak. Vietnam gua nggak hitung. Asik. Serius ya, serius. Kalau Irak bisa dibalikin ya? Bisa dibalik. Kalau dengan pemain-pemain seperti Jay Ijer, Tom Haye, terus Nathan, ya lawan kita Irak. Martin dia belum Martin. Kiper, kan? Iya, kiper. Udah selesai. Selesai ya? Selesai. Kita lawan kita Irak aja. Lo nggak lihat ada kelemahan di depannya? Ya itu tadi kalau ada misalkan Orat Mangun ya, Ratnar. Kalau misalkan dia datang, gue rasa sudah bisa lah. Dan kalau menurut gue dengan masuknya gelandang-gelandang kayak Tom Haye, ya Rafael Strike, Dimas Derajat sama Ramadan Sananta, meskipun kualitas cuma tinggal nunggu aja. Tinggal nunggu bola ya? Iya, tinggal nunggu aja. Amin. Jadi lo lihat ini potensinya besar. Bagus. Kita akan terus berproses ya. Iya. Kalau sampai ada pergantian pelatih, menurut gua ya memang mungkin kalaupun ganti ya, harus kualitasnya di atas STY. Tapi buat gua jangan diganti karena udah bagus nih, tinggal ngebagusin lagi dengan program-programnya. Ini menurut gua udah jalan on the track lah. Seperti itu. Ya, jangan sampai kayak Jose Mourinho ya. Iya, betul. Ini kan udah bagus, kondisi kan nggak bagus kemarin. Ya kan, jadi harapan besar adalah PSSI mau perpanjang STY at least sampai 2026 lah. Sampai Piala Dunia ya. Ya, 2027 lah. 3 tahun lah minimal. Oke, kalau itu terjadi, tambah yakin. Oke, itu pendapat dari gua dengan Bung Ahe. Kita akan melihat pendapat teman-teman berikut ini. Bicara peluang, ada 2 hal yang dibicarakan, peluang untuk lolos atau kemudian peluang untuk bisa mendapatkan poin. Kalau kita bicara untuk peluang mendapatkan poin, lebih tepatnya mungkin kita berharap bahwa kemudian Indonesia bisa mendapatkan poin ketika menghadapi Jepang, karena pilihannya adalah supaya kita bisa memastikan atau kemudian membuka peluang untuk bisa lolos dari fase grup. Jepang punya kualitas iya, tapi kita lihat bagaimana ketika pertandingan menghadapi Irak bisa menjadi salah satu motivasi ketika tidak banyak orang yang mengunggulkan Irak, tapi ternyata justru Irak bisa menang secara meyakinkan dengan skor 2-0 dan membuat Jepang tidak berkembang. Nah, motivasi itu yang juga menjadi catatan. Atau bagaimana ketika belajar dari Vietnam yang sempat membuat kejutan di awal, meskipun akhirnya kalah, tapi kemudian sempat membuat Jepang menjadi agak kaget di awal-awal, dan Thailand juga memberi inspirasi saat mereka bisa mendapatkan 4 poin di 2 laga pertama mereka. Dari kiper, saya melihat tetap Hernando yang akan menjadi pilihan. Kemudian mungkin kalau di belakang tidak akan terlalu banyak perubahan. Yang menurut saya menjadi sorotan dari lini tengah yang mungkin menjadi sangat penting sebagai kreator. Apakah memang Marcelino secara kontinu akan diturunkan karena pemain muda, tapi pasti sudah mendapatkan perhatian. Kalau memang Marcelino diturunkan ya tentu dia harus bisa bermain lebih cerdik lagi dan bisa bermain lebih cerdas lagi. Secara keseluruhan itu tidak akan terlalu banyak perubahan. Ya kalau kita bicara soal peluang lolos, saya masih agak mempertimbangkan betul ya 50% menurut saya masih ada peluang itu. 50% menuju lolos atau 50% menuju gagal? Masih 50-50 ya. Karena memang peluang lawannya adalah Jepang ya. Tentu dalam situasi bahwa
mereka ingin memastikan lolos dengan cara mendapatkan kemenangan, dan pasti akan ada perubahan permanen yang dilakukan oleh Jepang dibandingkan dengan di 2 pertandingan awal mereka. Oke, terakhir Bung Ahai. Ya. Sejauh mana dari 0 sampai 100, jangan 11 ya. 0 sampai 100. Berapa persen Indonesia akan lolos ke babak berikutnya di Piala Asia? Kalau dari grup ini gue rasa 60% lolos lah. 60%. Oke, yakin banget ya lawan Jepang ya. Bukan lawan Jepang ya gue yakin, tapi maksud gue pokoknya lolos. Iya, pokoknya lolos itunya. Entah jadi runner up, Iya, entah jadi peringkat 3. Iya. Oke. Ya, jadi satu pemain yang lo harapkan bersinar siapa? Marcelino Marcelino. sama Yakob Sayuri. Siap. Oke, lagi Bung Ahai. Siap. Komentar semoga nanti Oke. terdengar kata Ahai lagi jangan kebagian siaran. Itulah pendapat dari Bung Ahai dan juga gua mengenai bagaimana Indonesia di Piala Asia. Semoga saja kita beruntung, kita bisa lolos. Jadi kita bisa nonton terus di layar kaca RCTI. Gue Tino Bro, Bung Ahai. Sign out. Bye.